Anda menyaksikan Tribunnews Update bersama saya Siska Bawaski. Aksi demonstrasi mahasiswa berujung bentrok terjadi di depan Polresta Mamuju, Sulawesi Barat pada Rabu 1 Januari malam. Dalam demo tersebut, massa turut membakar ban dan menutup jalan di depan Polresta. Adapun awal dari konflik ini bermula dari pengeroyokan oknum polisi terhadap mahasiswa. Untuk meredakan situasi memanas tersebut, Kapolda Sulbar Irjen Pol Adang Ginanjar turut tanggap dan menyampaikan permohonan maaf kepada para mahasiswa. Selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Sulbar ada Abdul Rahman di sana. Selamat pagi Rahman. Ya, selamat pagi, Baik, Tribuners. baik. Rahman, bisa dijelaskan seperti apa situasi yang terjadi tadi malam di depan Polresta Mamuju? Ya, situasi yang terjadi tadi malam di depan Polresta Mamuju, ratusan mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam dan juga mahasiswa lainnya itu memblokade jalan di depan Polresta Mamuju, Jalan KS Tubun, di mana mereka telah melakukan aksi bakar ban dan juga melakukan aksi saling dorong karena massa memaksa untuk masuk ke dalam halaman kantor Polresta Mamuju, namun terus dihalau oleh pihak kepolisian sehingga terjadi bentrokan beberapa menit dan kemudian kembali reda. Kejadian ini bermula pada pukul 8 8 malam maksud kami hingga pukul 12 malam. Massa aksi terus melakukan aksi unjuk rasa atau berorasi di depan kantor Polres Mamuju. Baik. Rahman, lalu apa yang sebenarnya membuat masa mahasiswa ini melakukan aksi demonstrasi hingga akhirnya berujung pada bentrokan di depan Polresta Mamuju? Jadi awal dari kejadian ini adalah ketika salah satu oknum polisi dari Polda Sulbar itu uh, pergi ke asrama putri, asrama mahasiswa di salah satu asrama yang ada di dalam kota Mamuju. Nah, pada saat oknum polisi ini berada di dalam asrama, dari informasi yang kami dapat, uh, oknum polisi ini sempat ditegur oleh bapak kos atau bapak pemilik dari rumah kontrakan itu, namun dia tidak mendengarkan sehingga salah satu dari mahasiswa ini menegur oknum polisi tersebut sehingga terjadi cekcok atau terjadi adu mulut antara mahasiswa dan polisi, sehingga kemudian pada saat itu polisi kembali dan memanggil atau mengajak teman-temannya sekitar 70 orang mendatangi asrama putri dan melakukan aksi pengeroyokan terhadap mahasiswa yang juga merupakan kader himpunan mahasiswa Islam, sehingga terjadilah pengeroyokan itu mengakibatkan salah satu dari kader HMI ini mengalami luka-luka pada bagian wajahnya, dan dikabarkan tulang dari hidung korban sendiri mengalami patah tulang seperti itu. Baik, Pak Ahmad bisa dijelaskan sebenarnya kapan waktu pengeroyokan tersebut dan lokasinya ada di wilayah mana dan juga seperti apa kondisi terkini dari korban pasca pengeroyokan? Ya, lokasinya itu berada di Kelurahan Binanga, tepatnya dekat dengan salah satu kantor partai politik, ya ini Partai Nasdem, tidak jauh dari situ asrama putrinya. Dan untuk kondisi korban sendiri saat ini
dirawat di rumah sakit RSUD Mamuju. Setelah dilakukan BAP pada malam hari, korban mengalami muntah-muntah dan akhirnya dibawa ke RSUD Mamuju. Dan untuk kejadiannya itu pada malam hari, sekitar pukul 9 atau pukul 8 malam di sebuah asrama dari organisasi mahasiswa Kabupaten Mamuju Tengah. Baik. Lalu terkait dengan pelaku ataupun oknum polisi yang melakukan pengeroyokan, apa yang dilakukan oleh pihak Polresta Mamuju terkait dengan oknum polisi tersebut? Apakah sekarang sudah mendapatkan saksi? Ya, setelah unjuk rasa berlangsung pada malam hari hingga tengah malam, Kapolda Sulawesi Barat Irjen Pol Adang Ginanjar langsung ke lokasi ke Polresta Mamuju memberikan arahan atau memberikan klarifikasi terhadap kejadian yang terjadi, kejadian aksi pengeroyokan yang dilakukan oleh sejumlah oknum polisi. Nah, terkait dengan penanganannya itu, Kapolda sudah menegaskan bahwa oknum-oknum polisi yang telah melakukan penganiayaan terhadap mahasiswa ini itu akan diproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Bahkan dia menyebut anggota polisi ataupun oknum polisi yang melakukan pengeroyokan itu akan disel atau ditahan oleh Polda Sulawesi Barat. Baik. Seperti itu. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Sulbar Abdul Rahman. Selamat bertugas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Hidup masyarakat. Ya, jadi saya sangat bangga pada adik-adik semua, ya, pada masyarakat kita semua. Kita ini keluarga, ya, kita keluarga besar Mamuju. Ya. Saya Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Barat, beserta staf dan jajaran, mohon maaf apabila mungkin ada anggota saya yang salah. Jadi anggota saya yang salah, saya proses hukum. Anggota kita yang salah kita proses sesuai aturan yang berlaku. Ya, kalau perlu kita sel. Ya, jadi saya tidak main-main ini. Kita sebagai polisi, Polri harus memberikan contoh toleran kepada masyarakat. Ya, pada rekan-rekan semua, nggak usah takut. Ya, saya tidak menutup-nutupi yang salah, tetap kita salah. Kita tidak sesuai aturan hukum berlaku. Ya, terima kasih kepada semuanya. Kita masyarakat Sulbar, mahasiswa Sulbar adalah pihak yang baik, saya pikir. Ya, kita bekerja sama, berkoordinasi yang baik. Tidak ada hal-hal yang tidak kita selesaikan, semua dapat kita selesaikan bersama. Ya, terima kasih kepada semuanya mahasiswa. Kita proses secara hukum dan setelah itu kembali ke masing-masing. Ya. Izin Pak, pelaku kapan ditangkap Pak? Kenapa? Pelaku kapan ditangkap? Pelaku kita masukkan sel, kita proses. Kapan? Waktunya Udah ini. Udah. Kita usah percaya sama Kapolda. Hidup Pak Kapolda! Ya. Pokoknya yang terlibat langsung kita proses secara hukum. Mas, kira-kira? Ya, dia semua. Kita, ya dengerin. Kita lihat kita juga tidak mau menutupi yang salah, tetap kita yang salah kita tindak secara hukum. Ya. Kita proses, kita periksa semuanya, kita sel yang terlibat langsung, udah itu aja. Ya, kita secara aturan hukum. Kita masyarakat, anggota Polri adalah anggota kita semua, masyarakat kita semua. Ya, masyarakat Sulawesi Barat semua, keluarga kita semua. Ya tetap, tapi kalau misalnya salah, ya akan kita tindak sesuai aturan hukum. Oke, jelas? Oke ya, terima kasih semuanya. Ya, pada korbannya. Kalau Amri ya. Ya, terima kasih. Saya mohon maaf pada anggota saya yang salah. Tetap kita akan tindak ya. Sudah. Ya, dari Amri ya. Kita tindak sesuai aturan berlaku, hukum yang berlaku. Jelas kira-kira semuanya? Hidup mahasiswa. Hidup masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Hari ini kawan-kawanku sekalian, kita dari Himpunan Mahasiswa Islam tidak akan pernah meninggalkan kantor Polres Mamuju, kawan-kawanku sekalian. Karena kenapa kemudian? Jangan ada yang terprovokasi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Bawaski. Aksi demonstrasi mahasiswa berujung bentrok terjadi di depan Polresta Mamuju, Sulawesi Barat pada Rabu 1 Januari malam. Dalam demo tersebut, massa turut membakar ban dan menutup jalan di depan Polresta. Adapun awal dari konflik ini bermula dari pengeroyokan oknum polisi terhadap mahasiswa. Untuk meredakan situasi memanas tersebut, Kapolda Sulbar Irjen Pol Ada Ginanjar turut tanggap dan menyampaikan permohonan maaf kepada para mahasiswa. Selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Sulbar ada Abdul Rahman di sana. Selamat pagi, Rahman. Ya, selamat pagi, Baik. Tribuners. Baik, Rahman, bisa dijelaskan seperti apa situasi yang terjadi tadi malam di depan Polresta Mamuju? Ya, situasi yang terjadi tadi malam di depan Polresta Mamuju, ratusan mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam dan juga mahasiswa lainnya itu memblokade jalan di depan Polresta Mamuju, Jalan KS Tubun, di mana mereka telah melakukan aksi bakar ban dan juga melakukan aksi saling dorong karena massa memaksa untuk masuk ke dalam halaman kantor Polresta Mamuju, namun terus dihalau oleh pihak kepolisian sehingga terjadi bentrokan beberapa menit dan kemudian kembali reda. Kejadian ini bermula pada pukul 8 malam maksud kami hingga pukul 12 malam. Massa aksi terus melakukan aksi unjuk rasa atau berorasi di depan kantor Polresta Mamuju. Baik, Rahman, lalu apa yang sebenarnya membuat massa mahasiswa ini melakukan aksi demonstrasi hingga akhirnya berujung pada bentrokan di depan Polresta Mamuju? Jadi awal dari kejadian ini adalah ketika salah satu oknum polisi dari Polda Sulbar itu pergi ke asrama putri, asrama mahasiswa di salah satu asrama yang ada di dalam kota Mamuju. Nah, pada saat oknum polisi ini berada di dalam asrama, dari informasi yang kami dapat, oknum polisi ini sempat ditegur oleh bapak kos atau bapak pemilik dari rumah kontrakan itu, namun dia tidak mendengarkan, sehingga salah satu dari mahasiswa ini menegur oknum polisi tersebut, sehingga terjadi cekcok atau terjadi adu mulut antara mahasiswa dan polisi, sehingga kemudian pada saat itu polisi kembali dan memanggil atau mengajak teman-temannya sekitar 70 orang mendatangi asrama putri dan melakukan aksi pengeroyokan terhadap mahasiswa yang juga merupakan kader Himpunan Mahasiswa Islam, sehingga terjadilah pengeroyokan itu mengakibatkan salah satu dari kader HMI ini mengalami luka-luka pada bagian wajahnya,
dan dikabarkan tulang dari hidung korban sendiri mengalami patah tulang seperti itu. Baik, Pak Ahmad, bisa dijelaskan sebenarnya kapan waktu pengeroyokan tersebut dan lokasinya ada di wilayah mana, dan juga seperti apa kondisi terkini dari korban pasca pengeroyokan? Ya, lokasinya itu berada di Kelurahan Binanga, tepatnya dekat dengan salah satu kantor partai politik, ya ini Partai Nasdem, tidak jauh dari situ, asrama putrinya. Dan untuk kondisi korban sendiri saat ini dirawat di rumah sakit RSUD Mamuju. Setelah dilakukan BAP pada malam hari, korban mengalami muntah-muntah dan akhirnya dibawa ke RSUD Mamuju. Dan untuk kejadiannya itu pada malam hari, sekitar pukul 9 atau pukul 8 malam di sebuah asrama dari organisasi mahasiswa Kabupaten Mamuju Tengah. Baik, lalu terkait dengan pelaku ataupun oknum polisi yang melakukan pengeroyokan, apa yang dilakukan oleh pihak Polresta Mamuju terkait dengan oknum polisi tersebut? Apakah sekarang sudah mendapatkan saksi? Ya, setelah unjuk rasa berlangsung pada malam hari hingga tengah malam, Kapolda Sulawesi Barat Irjen Pol Adang Ginanjar langsung ke lokasi ke Polresta Mamuju memberikan arahan atau memberikan klarifikasi terhadap kejadian yang terjadi, kejadian aksi pengeroyokan yang dilakukan oleh sejumlah oknum polisi. Nah, terkait dengan penanganannya itu, Kapolda sudah menegaskan bahwa oknum-oknum polisi yang telah melakukan penganiayaan terhadap mahasiswa ini itu akan diproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Bahkan dia menyebut anggota polisi ataupun oknum polisi yang melakukan pengeroyokan itu akan disel atau ditahan oleh Polda Sulawesi Barat. Baik. Seperti itu. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Sulbar Abdul Rahman. Selamat bertugas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Hidup masyarakat. Ya, jadi saya sangat bangga pada adik-adik semua, ya, pada masyarakat kita semua. Kita ini keluarga, ya, kita keluarga besar Mamuju. Ya. Saya atas nama Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Barat, beserta staf dan jajaran, mohon maaf apabila mungkin ada anggota saya yang salah. Jadi anggota saya yang salah, saya proses hukum. Anggota kita yang salah kita proses sesuai aturan yang berlaku. Ya, kalau perlu kita share. Ya, jadi saya tidak main-main ini. Kita sebagai polisi, Polri harus memberikan contoh teladan kepada masyarakat. Ya, pada rekan-rekan semua, nggak usah takut. Ya, saya tidak menutup-nutupi yang salah, tetap kita salah. Kita tidak sesuai aturan hukum berlaku. Ya, terima kasih kepada semuanya. Kita masyarakat Sulbar, mahasiswa Sulbar adalah anak yang baik, saya pikir. Ya, kita bekerja sama, berkoordinasi yang baik. Tidak ada hal-hal yang tidak akan selesaikan. Semua dapat kita selesaikan bersama. Ya, terima kasih kepada semuanya mahasiswa. Kita proses secara hukum dan yang selain setelah itu kembali ke masing-masing. Ya. Izin Pak, pelaku kapan ditangkap Pak? Kenapa? Pelaku kapan ditangkap? Pelaku kita masukkan sel, kita proses. Kapan? Waktunya Udah berapa? ini. Ya. Udah. Kita nggak usah percaya sama Kapolda. Hidup Pak Kapolda! Ya. Pokoknya yang terlibat langsung kita proses secara hukum. Mas, kira-kira? Ya, dia semua. Kita
ya dengerin. Kita lihat ini, kita juga tidak mau menutupi yang salah, tetap kita yang salah kita tindak secara hukum. Ya. Sudah kita proses, kita periksa semuanya, kita sel yang terlibat langsung, udah itu aja. Ya kita sekarang aturan hukum. Kita masyarakat, anggota Polri adalah anggota kita semua, masyarakat kita semua. Ya, mereka sudah sebarat semua, keluarga kita semua. Ya tetap, tapi kalau misalnya salah, ya akan kita tindak sesuai aturan hukum. Oke, jelas? Oke ya, terima kasih semuanya. Ya, pada korbannya. Kalau Amli ya. Ya, terima kasih. Saya mohon maaf pada anggota saya yang salah. Tetap kita akan tindak ya. Ya, dari Amli ya. Kita tindak sesuai aturan berlaku, hukum yang berlaku. Jelas kira-kira semuanya? Hidup mahasiswa. Hidup masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang satu. Hari ini kawan-kawanku sekalian, kita dari Himpunan Mahasiswa Islam tidak akan pernah meninggalkan kantor Polresta Mamuju, kawan-kawanku sekalian. Karena kenapa kemudian? Jangan ada yang terprovokasi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Bawaski. Aksi demonstrasi mahasiswa berujung bentrok terjadi di depan Polresta Mamuju, Sulawesi Barat pada Rabu 1 Januari malam. Dalam demo tersebut, massa turut membakar ban dan menutup jalan di depan Polresta. Adapun awal dari konflik ini bermula dari pengeroyokan oknum polisi terhadap mahasiswa. Untuk meredakan situasi memanas tersebut, Kapolda Sulbar, Irjen Pol Ada Ginanjar turut tanggap dan menyampaikan permohonan maaf kepada para mahasiswa. Selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Sulbar, ada Abdul Rahman di sana. Selamat pagi, Rahman. Ya, selamat pagi, Tribuners. Baik, Rahman, bisa dijelaskan seperti apa situasi yang terjadi tadi malam di depan Polresta Mamuju? Ya, situasi yang terjadi tadi malam di depan Polresta Mamuju, ratusan mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam dan juga mahasiswa lainnya itu memblokade jalan di depan Polresta Mamuju, Jalan KS Tubun, di mana mereka telah melakukan aksi bakar ban dan juga melakukan aksi saling dorong karena massa memaksa untuk masuk ke dalam halaman kantor Polresta Mamuju, namun terus dihalau oleh pihak kepolisian sehingga terjadi bentrokan beberapa menit dan kemudian kembali reda. Kejadian ini bermula pada pukul 8 malam maksud kami hingga pukul 12 malam. Massa aksi terus melakukan aksi unjuk rasa atau berorasi di depan kantor Polresta Mamuju. Baik, Rahman, lalu apa yang sebenarnya membuat massa mahasiswa ini melakukan aksi demonstrasi hingga akhirnya berujung pada bentrokan di depan Polresta Mamuju? Jadi awal dari kejadian ini adalah ketika salah satu oknum polisi dari Polda Sulbar itu pergi ke asrama putri, asrama mahasiswa di salah satu asrama yang ada di dalam kota Mamuju. Nah, pada saat oknum polisi ini berada di dalam asrama, dari informasi yang kami dapat, oknum polisi ini sempat ditegur oleh bapak kos atau bapak pemilik dari rumah kontrakan itu,
namun dia tidak mendengarkan, sehingga salah satu dari mahasiswa ini menegur oknum polisi tersebut, sehingga terjadi cekcok atau terjadi adu mulut antara mahasiswa dan polisi, sehingga kemudian pada saat itu polisi kembali dan memanggil atau mengajak teman-temannya sekitar 70 orang mendatangi asrama Putri dan melakukan aksi pengeroyokan terhadap mahasiswa yang juga merupakan kader himpunan mahasiswa Islam, sehingga terjadilah pengeroyokan itu mengakibatkan salah satu dari kader HMI ini mengalami luka-luka pada bagian wajahnya, dan dikabarkan tulang dari hidung korban sendiri mengalami patah tulang, seperti itu. Baik, Pak Ahmad, bisa dijelaskan sebenarnya kapan waktu pengeroyokan tersebut dan lokasinya ada di wilayah mana, dan juga seperti apa kondisi terkini dari korban pasca pengeroyokan? Ya, lokasinya itu berada di Kelurahan Binanga, tepatnya dekat dengan salah satu kantor partai politik, ya ini Partai Nasdem, tidak jauh dari situ asrama putrinya. Dan untuk kondisi korban sendiri saat ini dirawat di rumah sakit RSUD Mamuju. Setelah dilakukan BAP pada malam hari, korban mengalami muntah-muntah dan akhirnya dibawa ke RSUD Mamuju. Dan untuk kejadiannya itu pada malam hari, sekitar pukul 9 atau pukul 8 malam di sebuah asrama dari organisasi mahasiswa Kabupaten Mamuju Tengah. Baik, lalu terkait dengan pelaku ataupun oknum polisi yang melakukan pengeroyokan, apa yang dilakukan oleh pihak Polresta Mamuju terkait dengan oknum polisi tersebut? Apakah sekarang sudah mendapatkan saksi? Ya, setelah unjuk rasa berlangsung pada malam hari hingga tengah malam, Kapolda Sulawesi Barat Irjen Pol Adang Ginanjar langsung ke lokasi ke Polresta Mamuju, memberikan arahan atau memberikan klarifikasi terhadap kejadian yang terjadi, kejadian aksi pengeroyokan yang dilakukan oleh sejumlah oknum polisi. Nah, terkait dengan penanganannya itu, Kapolda sudah menegaskan bahwa oknum-oknum polisi yang telah melakukan penganiayaan terhadap mahasiswa ini itu akan diproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Bahkan dia menyebut anggota polisi ataupun oknum polisi yang melakukan pengeroyokan itu akan disel atau ditahan oleh Polda Sulawesi Barat. Baik. Seperti itu. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Sulbar Abdul Rahman. Selamat bertugas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Hidup masyarakat. Hidup. Ya, jadi saya sangat bangga pada adik-adik semua, ya, pada masyarakat kita semua. Kita ini keluarga, ya, kita keluarga besar Mamuju. Ya. Saya atas nama Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Barat, beserta staf dan jajaran, mohon maaf apabila mungkin ada anggota saya yang salah. Jadi anggota saya yang salah, saya proses hukum. Anggota kita yang salah kita proses sesuai aturan yang berlaku. Ya, kalau perlu kita share. Ya. Jadi saya tidak main-main ini. Kita sebagai polisi, Polri harus memberikan contoh teladan kepada masyarakat.
pada rekan-rekan semua, nggak usah takut. Ya, saya tidak menutup-nutupi yang salah tetap kita salah. Kita tidak sesuai aturan hukum berlaku. Ya, terima kasih kepada semuanya. Kita masyarakat Sulbar, mahasiswa Sulbar adalah pihak yang baik, saya pikir. Ya, kita bekerja sama, berkoordinasi yang baik. Tidak ada hal-hal yang tidak kita selesaikan. Semua dapat kita selesaikan bersama. Ya, terima kasih kepada semuanya mahasiswa. Kita proses secara hukum dan yang selain setelah itu kembali ke masing-masing. Ya. Izin Pak, pelaku kapan ditangkap Pak? Kenapa? Pelaku kapan ditangkap? Pelaku kita masukkan sel, kita proses. Kapan? Waktunya Udah kapan? ini. Udah. Udah, nggak usah percaya sama Kapolda. Hidup Pak Kapolda! Ya. Pokoknya yang terlibat langsung kita proses secara hukum. Mas, kira-kira? Ya, dia semua. Kita ya dengerin. Kita lihat ini, kita juga tidak mau menutupi yang salah, tetap kita yang salah kita tindak secara hukum. Ya. Kita proses, kita periksa semuanya, kita sel yang terlibat langsung, udah itu aja. Ya, kita sekarang aturan hukum. Kita masyarakat, anggota Polri adalah anggota kita semua, masyarakat kita semua. Ya, masyarakat Sulawesi Barat semua, keluarga kita semua. Ya tetap, tapi kalau misalnya salah, ya akan kita tindak sesuai aturan hukum. Oke, jelas? Oke ya, terima kasih semuanya. Ya, pada korbannya. Kalau Amri ya. Ya, terima kasih. Saya mohon maaf pada anggota saya yang salah. Tetap kita akan tindak ya. Sudah. Ya, dia Ramli ya. Kita tidak sesuai aturan berlaku, hukum yang berlaku. Jelas kira-kira semuanya? Hidup mahasiswa. Hidup masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian, kita dari himpunan mahasiswa Islam tidak akan pernah meninggalkan kantor Polresta Mamuju, kawan-kawan sekalian. Kenapa kemudian? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Bawaski. Aksi demonstrasi mahasiswa berujung bentrok terjadi di depan Polresta Mamuju, Sulawesi Barat pada Rabu 1 Januari malam. Dalam demo tersebut, massa turut membakar ban dan menutup jalan di depan Polresta. Adapun awal dari konflik ini bermula dari pengeroyokan oknum polisi terhadap mahasiswa. Untuk meredakan situasi memanas tersebut, Kapolda Sulbar Irjen Pol Adang Ginanjar turut tanggap dan menyampaikan permohonan maaf kepada para mahasiswa. Selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Sulbar, ada Abdul Rahman di sana. Selamat pagi, Rahman. Ya, selamat pagi, Tribuners. Baik, Rahman, bisa dijelaskan seperti apa situasi yang terjadi tadi malam di depan Polresta Mamuju? Ya, situasi yang terjadi tadi malam di depan Polresta Mamuju, ratusan mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam dan juga mahasiswa lainnya itu memblokade jalan di depan Polresta Mamuju, Jalan KS Tubun, di mana mereka telah melakukan aksi bakar ban dan juga melakukan aksi saling dorong karena massa memaksa untuk masuk ke dalam halaman kantor Polresta Mamuju, namun terus dihalau oleh pihak kepolisian sehingga terjadi bentrokan beberapa menit dan kemudian kembali reda. Kejadian ini bermula pada pukul 8 malam maksud kami hingga pukul 12 malam. Massa aksi terus melakukan aksi unjuk rasa atau berorasi di depan kantor Polresta Mamuju. Baik,
Rahman, lalu apa yang sebenarnya membuat masa mahasiswa ini melakukan aksi demonstrasi hingga akhirnya berujung pada bentrokan di depan Polresta Mamuju? Jadi awal dari kejadian ini adalah ketika salah satu oknum polisi dari Polda Sulbar itu pergi ke asrama putri, asrama mahasiswa di salah satu asrama yang ada di dalam kota Mamuju. Nah, pada saat oknum polisi ini berada di dalam asrama, dari informasi yang kami dapat, oknum polisi ini sempat ditegur oleh bapak kos atau bapak pemilik dari rumah kontrakan itu, namun dia tidak mendengarkan, sehingga salah satu dari mahasiswa ini menegur oknum polisi tersebut, sehingga terjadi cekcok atau terjadi adu mulut antara mahasiswa dan polisi. Sehingga kemudian pada saat itu polisi kembali dan memanggil atau mengajak teman-temannya sekitar 70 orang mendatangi asrama putri dan melakukan aksi pengeroyokan terhadap mahasiswa yang juga merupakan kader himpunan mahasiswa Islam, sehingga terjadilah pengeroyokan itu mengakibatkan salah satu dari kader HMI ini mengalami luka-luka pada bagian wajahnya, dan dikabarkan tulang dari hidung korban sendiri mengalami patah tulang, seperti itu. Baik, Pak Ahmad, bisa dijelaskan sebenarnya kapan waktu pengeroyokan tersebut dan lokasinya ada di wilayah mana, dan juga seperti apa kondisi terkini dari korban pasca pengeroyokan? Iya, lokasinya itu berada di Kelurahan Binanga, tepatnya dekat dengan salah satu kantor partai politik, ya ini Partai Nasdem, tidak jauh dari situ asrama putrinya. Dan untuk kondisi korban sendiri saat ini dirawat di rumah sakit RSUD Mamuju. Setelah dilakukan BAP pada malam hari, korban mengalami muntah-muntah dan akhirnya dibawa ke RSUD Mamuju. Dan untuk kejadiannya itu pada malam hari sekitar pukul 9 atau pukul 8 malam di sebuah asrama dari organisasi mahasiswa Kabupaten Mamuju Tengah. Baik, lalu terkait dengan pelaku ataupun oknum polisi yang melakukan pengeroyokan, apa yang dilakukan oleh pihak Polresta Mamuju terkait dengan oknum polisi tersebut? Apakah sekarang sudah mendapatkan saksi? Ya, setelah unjuk rasa berlangsung pada malam hari hingga tengah malam, Kapolda Sulawesi Barat Irjen Pol Adang Ginanjar langsung ke lokasi ke Polresta Mamuju memberikan arahan atau memberikan klarifikasi terhadap kejadian yang terjadi, kejadian aksi pengeroyokan yang dilakukan oleh sejumlah oknum polisi. Nah, terkait dengan penanganannya itu, Kapolda sudah menegaskan bahwa oknum-oknum polisi yang telah melakukan penganiayaan terhadap mahasiswa ini itu akan diproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Bahkan dia menyebut anggota polisi ataupun oknum polisi yang melakukan pengeroyokan itu akan disel atau ditahan oleh Polda Sulawesi Barat. Baik. Seperti itu. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Sulbar Abdul Rahman. Selamat bertugas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa.
Hidup masyarakat. Hidup. Ya, itu. Jadi saya sangat bangga pada adik-adik semua, ya, pada masyarakat kita semua. Kita ini keluarga, ya, kita keluarga besar Mamuju. Ya. Saya atas nama Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Barat, beserta staf dan jajaran, mohon maaf apabila mungkin ada anggota saya yang salah. Jadi anggota saya yang salah, saya proses hukum. Anggota kita yang salah kita proses sesuai aturan yang berlaku. Ya, kalau perlu kita sel. Ya, jadi saya tidak main-main ini. Kita sebagai polisi, Polri harus memberikan contoh toleran kepada masyarakat. Ya, pada rekan-rekan semua, nggak usah takut. Ya, saya tidak menutup-nutupi yang salah, tetap kita salah. Kita tidak sesuai aturan itu berlaku. Ya, terima kasih kepada semuanya. Kita masyarakat Sulbar, mahasiswa Sulbar adalah anak yang baik, saya pikir. Ya, kita bekerja sama, berkoordinasi yang baik. Tidak ada hal-hal yang tidak kita selesaikan. Semua dapat kita selesaikan bersama. Ya, terima kasih kepada semuanya mahasiswa. Kita proses secara hukum dan yang selain setelah itu kembali ke masing-masing. Ya. Izin Pak, pelaku kapan ditangkap Pak? Kenapa? Pelaku kapan ditangkap? Pelaku kita masukkan sel, kita proses. Kapan? Waktunya Udah kapan? ini. Ya. Udah. Tidak usah percaya sama Kapolda. Hidup Pak Kapolda! Ya. Pokoknya yang terlibat langsung kita proses secara hukum. Mas, kira-kira? Ya, dia semua. Kita, ya dengerin. Nah, jadi kita juga tidak mau menutupi yang salah, tetap kita yang salah kita tindak secara hukum. Ya. Kita proses, kita periksa semuanya, kita sel yang terlibat langsung, udah itu aja. Ya, kita sekarang aturan hukum. Kita masyarakat, anggota Polri adalah anggota kita semua, masyarakat kita semua. Ya, masyarakat Sulawesi Barat semua, keluarga kita semua. Ya tetap, tapi kalau misalnya salah, ya akan kita tindak sesuai aturan hukum. Oke, jelas? Oke ya, terima kasih semuanya. Ya, pada korbannya. Kalau Amri ya. Ya, terima kasih. Saya mohon maaf pada anggota saya yang salah. Tetap kita akan tindak ya. Sudah. Ya, dari Amri ya. Kita tidak sesuai aturan berlaku, hukum yang berlaku. Jelas kira-kira semuanya? Hidup mahasiswa. Hidup masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kawan-kawanku sekalian, kita dari Himpunan Mahasiswa Islam tidak akan pernah meninggalkan kantor Polresta Mamuju, kawan-kawanku sekalian. Karena kenapa kemudian? Jangan ada yang terprovokasi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Bawaski. Aksi demonstrasi mahasiswa berujung bentrok terjadi di depan Polresta Mamuju, Sulawesi Barat pada Rabu 1 Januari malam. Dalam demo tersebut, massa turut membakar ban dan menutup jalan di depan Polresta. Adapun awal dari konflik ini bermula dari pengeroyokan oknum polisi terhadap mahasiswa. Untuk meredakan situasi memanas tersebut, Kapolda Sulbar, Irjen Pol Adang Ginanjar, turut tanggap dan menyampaikan permohonan maaf kepada para mahasiswa. Selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Sulbar, ada Abdul Rahman di sana. Selamat pagi, Rahman. Ya, selamat pagi, Tribuners. Baik, Rahman, bisa dijelaskan seperti apa situasi yang terjadi tadi malam di depan Polresta Mamuju? Ya, situasi yang terjadi tadi malam di depan Polresta Mamuju, ratusan mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam dan juga
mahasiswa lainnya itu memblokade jalan di depan Polresta Mamuju, Jalan KS Tubun, di mana mereka telah melakukan aksi bakar ban dan juga melakukan aksi saling dorong karena massa memaksa untuk masuk ke dalam halaman kantor Polresta Mamuju, namun terus dihalau oleh pihak kepolisian sehingga terjadi bentrokan beberapa menit dan kemudian kembali reda. Kejadian ini bermula pada pukul 8 malam maksud kami hingga pukul 12 malam. Massa aksi terus melakukan aksi unjuk rasa atau berorasi di depan kantor Polresta Mamuju. Baik. Rahman, lalu apa yang sebenarnya membuat massa mahasiswa ini melakukan aksi demonstrasi hingga akhirnya berujung pada bentrokan di depan Polresta Mamuju? Jadi awal dari kejadian ini adalah ketika salah satu oknum polisi dari Polda Sulbar itu pergi ke asrama. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.